bersuara khusyuk melafalkan kalimat La ilaha illallah di bangsal pesambangan kompleks makam Sunan Gunung Jati terdengar dari kejauhan. Puluhan peziarah tua, muda, laki, perempuan turut berdoa mengikuti alur zikir imam. Mereka duduk bersila menghadap ke arah pintu lawang gede yang menghadap lurus ke arah makam Sunan Gunung Jati di puncak gunung. Secara geografis, makam ini letaknya di Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kompleks makam seluas 5 hektar ini telah berusia lebih dari 6 abad. Mencapai makam Sunan Gunung Jati, ada 9 pintu beranak tangga yang harus dilalui peziarah, yakni pintu Lawang Gapura di tingkatan pertama, pintu Lawang Krapyak, Lawang Pasujudan, Lawang Gede, Lawang Jinem, Lawang Rara Roga, Lawang Kaca, Lawang Bacem, dan Lawang Teratai di puncak ke-9. Lantunan doa terdengar di mana-mana. Orang-orang duduk berkelompok, sebagian sibuk mengantri untuk membasuh muka, wudhu, atau menampung air dari keran yang airnya berasal dari sumur-sumur yang dianggap keramat di sekitar makam. Area makam merupakan makam keluarga Sunan turun-temurun. Sunan Gunung Jati di masa hidupnya memang menikah sebanyak 6 kali. Ia dan istri-istrinya dimakamkan di area teratas. Sementara keluarga dan keturunannya ditempati di sisi sekitar makam Sunan. Tiap-tiap makam biasanya masih bertuliskan nama dalam bahasa Arab. Keramik-keramik yang ditanam dalam dinding juga pemandangan yang menarik perhatian. Terlihat goresan huruf tulisan Cina. Banyak juga guci kuno dan ornamen Tiongkok. Kegiatan para peziarah di tempat ini biasanya diisi dengan bacaan tahlil, yasin, dan selawat Nabi. Mereka mengharap keberkahan dari kegiatan ziarah di makam salah satu wali songo ini. Ilyas, salah satu abdi dalam di lingkungan makam, sibuk menyapu di tiap sudut makam Sunan Gunung Jati pagi ini. Taburan bunga memang jadi pemandangan biasa di sudut-sudut area makam. Ilyas hanya satu dari 14 abdi dalam yang sedang bertugas. Ia merupakan turunan ke-16 abdi dalam di kompleks makam. Jumlah abdi dalam yang bertugas merawat dan membersihkan makam selalu 108 orang. Mereka adalah anak cucu atau keturunan dari para prajurit kerajaan Kalingga yang konon dulu sempat terdampar di perairan Cirebon dan terpilih menjadi pengawal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dulunya Cirebon itu muridnya Sunan Gunung Jati atau pernah dijadikan sebagai pasukan khususnya, disuruh jaga di sini. Waktu dulu itu masih fungsinya pertamanan di Saptarengga, tempat itikaf murid. Setelah sini Sunan Gunung Jati meninggal dimakamkan di sini, terus di sini mulai alih fungsi. Yang dulunya itu pertamanan, sekarangnya jadi tempat makam. Memasuki areal makam Sunan Gunung Jati ini tidak dipungut biaya. Namun para pengunjung dapat menyumbang dana seikhlasnya pada kotak sumbangan yang terletak di setiap pintu masuk kompleks makam. Selain itu, aneka kerajinan juga diperjualbelikan di sekitar makam Sunan Gunung Jati ini. Mulai dari keperluan zikir seperti tasbih beraneka ukuran, baju bergambar Sunan, hingga aneka tempat penampung air. Sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia memang tak lepas dari peranan para ulama atau wali yang dikenal dengan Wali Songo. Perjuangan mereka dalam mengenalkan Islam saat itu dilakukan dengan arif dan bijaksana tanpa paksaan. Tak heran, mulai dari ujung timur hingga ujung barat Pulau Jawa tersentuh oleh nilai-nilai Islam yang mereka ajarkan, bahkan hingga ke wilayah lain di Nusantara.